Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Islamiatul Rohmah. Nah, di video kali ini aku mau tampil berbeda dari video-video aku sebelumnya yang biasanya tutorial, terus bagi-bagi informasi. Nah, di video kali ini aku mau Q&A. Nah, kalian pasti penasaran kan aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kita mau like, comment, dan juga subscribe-nya ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu sebenarnya aku adalah salah satu mahasiswa semester tua, nggak tua sih sebenarnya, masih semester 5. Prodinya Prodi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini merupakan salah satu kampus Universitas Negeri Islam yang paling tertua di Indonesia. Kampus murah, ya jadi bilang murah, ekonomis, terus juga merakyat, tapi keilmuannya benar-benar hebat guys. Oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah secara garis besar jurusan kamu itu seperti apa? Nah, jadi jurusan aku perbandingan mazhab itu sebagian besar adalah membanding-bandingkan gitu lah. Ibarat kalian mau belanja makanan, pasti kalian bandingin dulu dong, mau beli Indomie rasa soto atau Indomie rasa bakso kayak gitu. Nah, jadi jurusan ini juga sama aja. Jurusanku membanding-bandingkan mengenai tentang suatu keilmuan. Misalnya nih, yang paling spesifiknya itu tentang perbandingan antar madhab. Nah, madhab Hanafi dan madhab Syafi'i seperti apa sih, kemudian Maliki, kemudian Ja'fari itu seperti apa. Nah, kayak gitu gambaran besar dari prodi aku. Nah, biasanya ada mitos-mitos yang muncul tuh terkait dengan prodi aku. Katanya kalau udah masuk prodi perbandingan mazhab itu susah keluarnya, tapi ya kalau menurutku sih tergantung pada personalnya masing-masing kan ya. Kita kan nggak bisa menjudge bahwa semua orang tuh ketika udah masuk prodi perbandingan mazhab bakal susah keluarnya. Itu nggak benar sama sekali guys. Terus juga ada yang bilang kalau lulusan perbandingan mazhab itu prospek kerjanya pasti jadi ulama, jadi kiai maupun ustadz dan ustazah. Nah, nggak menutup kemungkinan juga kok prospek kerja kita itu bisa menjadi sebuah hakim, terus advokatur, pengacara, terus ada apa namanya paitera juga dan lain sebagainya. Itu nggak menutup kemungkinan guys. Jadi nggak cuma jadi seorang ustadzah aja, kita juga bisa kok menjadi yang lain juga gitu. Nah, ada lagi mitos-mitosnya itu kalau misalnya anak perbandingan mazhab itu harus jago bahasa Arab. Nah, kalau menurut aku sih, kalau jadi anak perbandingan mazhab itu nggak harus jago-jago banget bahasa Arab. Sekiranya kita bisa memahami dasar-dasarnya aja udah bagus banget gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita mau lulus, nah salah satu persyaratan untuk kita lulus munakosya maupun untuk jenjang selanjutnya wisuda, kita harus bisa lolos dari qiraatul kutub gitu guys. Jadi kita ya seperti mahasiswa umumnya aja sih, skripsi dengan bahasa Indonesia, nggak hanya dengan bahasa Arab. Hanya saja untuk ketika kita mengerjakan sebuah makalah itu dianjurkan menggunakan kitab induknya langsung. Nah, kitab induknya pasti berbahasa Arab dong, jadi mau nggak mau kita harus belajar bahasa Arab lebih lanjut kayak gitu guys. Oke, jadi pertanyaan dua adalah apa sih alasan kamu memilih prodi perbandingan mazhab? Nah, dulu tuh aku bingung banget ya guys. Aku antara mau masuk IAT atau mau masuk ilmu falak, terus aku juga mau masuk akwal asyasiyah, tapi ujung-ujungnya aku memilih perbandingan mazhab. Karena apa? Nah, ceritanya tuh awalnya gini guys. Ada temen aku, dia itu tertarik sebenarnya untuk masuk prodi perbandingan mazhab, tapi ujung-ujungnya dia memilih prodi HKI, Hukum Keluarga Islam. Nah, setelah itu aku kan bingung nih, kalau dia misalnya ngambil HKI di fakultas dan juga PTN yang sama, justru kita akan susah atau lolosnya. Jadi aku ngambil jalan pintas aja nih. Jadi kalau ngambil akwal asyasiyah berarti aku ngambil perbandingan mazhab, dan pada akhirnya pun aku memilih prodi perbandingan mazhab. Tapi bukan gara-gara itu ya guys, sebenarnya aku juga ngambil prodi perbandingan mazhab ini karena aku pengen tahu sih keadaan fakta di lapangan itu kayak gimana.
bagaimana cara kita menyikapi perbedaan mazhab, apalagi kemunculan beberapa ormas yang sering menurut orang awam itu kayak diperseterukan gitu kan, sering terjadi konflik, padahal sebenarnya itu mereka tentu memiliki sebuah tujuan masing-masing dan juga latar belakang masing-masing, tentu semua itu ada hikmahnya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga mengenai tentang mata kuliah yang khas itu apa. Nah, kalau misalnya dari aku semester 1 sampai semester 5 itu sangat variatif banget kan ya. Di semester 1 itu kalau nggak salah ada pengantar perbandingan mazhab gitu guys. Itu yang menurut aku paling wah banget gitu pas aku jadi maba. Nah, kemudian naik ke jenjang-jenjang selanjutnya, ke semester-semester selanjutnya itu udah mulai muncul perbandingan kewarisan, kemudian perbandingan hukum keluarga, perbandingan mengenai tentang zakat dan wakaf. Pokoknya semua mata kuliah itu rata-rata dibanding-bandingin gitu guys. Tapi bukan kayak misalnya kita juga belajar hukum positif tuh, kita belajar hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata pidana, hukum lingkungan, hukum adat dan lain sebagainya. Nah itu kalau itu nggak dibandingin guys, yang dibandingin tuh cuma mengenai tentang hukum-hukum Islamnya aja. Misalnya yang tadi kayak aku sebutin tuh, perbandingan hukum keluarga Islam. Nah, nanti pas kita mengerjakan makalah di situ ntar kita dibagi gitu, dibagi oh kamu kelompok ini makalah tentang hukum keluarganya Imam Hanafi, makalah ini hukum keluarga tentang Imam Maliki kayak gitu. Tapi tentunya berbagai dosen itu punya cara belajar masing-masing kan ya. Kita nggak bisa menilai bahwa semua dosen itu pasti memberikan tugas seperti itu, tapi enggak kok. Untuk lebih spesifiknya itu dianjurkan setiap tugas yang kita kerjakan itu disertai dengan ragam imam madhab gitu guys. Mengenai tentang tugas yang khas, nah tugas yang khas ini pas mata kuliah ilmu falak itu kita pernah disuruh ngapain coba? Kita disuruh memeriksa arah kiblat gitu, bener nggak sih arah kiblatnya sekian gitu. Jadi kita langsung prakteknya itu ke masjid laboratorium keagamaan UIN Sunan Kalijaga, Masjid UIN Sunan Kalijaga. Nah, kita praktek di situ, kita memeriksa tuh kira-kira kiblat yang ada di masjid ini benar apa enggak kayak gitu. Terus kita juga ada praktek lapangan ke masjid-masjid sekitar untuk mengetahui bagaimana kiblat yang diposisikan apakah sudah benar apa belum, seperti itu juga. Nah terus selanjutnya ada juga itu mata kuliah PPKN. Nanti mata kuliah PPKN ini kita disuruh wawancara guys, disuruh wawancara keliling-keliling kampus UIN dari praktisi hukum maupun masyarakat dan lain sebagainya, mahasiswa juga kita wawancara untuk menanyakan sebuah isu-isu yang terkait gitu guys. Terus ada lagi juga mata kuliah perbandingan zakat dan wakaf. Nah di mata kuliah ini kemarin tuh kita sempat mewawancara juga guys. Jadi kita dibagi kelompok, terus setiap kelompok itu punya satu lembaga yang akan diwawancarai gitu. Nah kalau kelompokku kemarin itu mewawancarai dari lembaga zakat wakafnya punya Nahdlatul Ulama Lazisnu gitu ya. Jadi kita wawancara ke sana, kita tanya-tanya, langsung berkunjung ke sana, mengetahui gimana sih cara kerjanya dan lain sebagainya. Kita langsung tanya-tanya ke sana aja gitu. Nah untuk kuliah lapangan sendiri, berhubung aku masih semester 5, jadi aku belum melaksanain PKL, praktek kerja lapangan. Nah praktek kerja lapangan ini nanti kita juga dibagi kelompok guys, dibagi kelompok untuk di praktek kerjanya itu di pengadilan-pengadilan kayak gitu, pengadilan agama, pengadilan negeri dan lain sebagainya. Terus ada juga itu praktek peradilan. Nah di sini kita ada praktek peradilan untuk simulasi gimana sih cara peradilan yang sebenarnya itu seperti apa kayak gitu guys. Karena ya secara tidak langsung gitu ya kan kita fakultas syariah dan hukum, jadi kita juga harus mempelajari hukum positif juga guys, nggak cuma hukum Islamnya aja gitu. Oke, pertanyaan yang kelima mengenai jalur masuk. Nah, kemarin itu pada tahun 2018 aku alhamdulillah lolos SPAN PTKIN. SPAN PTKIN jalur yang jalur undangan itu ya, jalur undangan yang disediakan dari pihak sekolah. Kemudian mereka mengatur datanya, kita tinggal mengisi aja form-form yang disediakan, terus prodi tujuan kita apa kayak gitu. Jadi yang mengatur itu semua dari pihak sekolah guys gitu.
Jadi aku nggak ikut jalur mandiri, ikut seleksi itu enggak. Cuma sebenarnya aku tuh sempat ikut seleksi PBSD, beasiswa santri itu kan ya. Aku ngambil prodi IAT di itu pilihan pertama IAT, pilihan keduanya ilmu hadis di UN Surakarta Jaga. Tapi ternyata bismillah Allah itu berkehendak lain gitu ya guys. Jadi aku lolosnya di perbandingan mazhab gitu. Nah, untuk mengenai tentang prospek kerja itu sesuai dengan predikat yang akan kita emban itu ya, yaitu SH. Nah, mengemban suatu predikat SH itu buat aku sulit banget gitu guys. Jadi ya mau nggak mau kita harus menegakkan sebuah keadilan, menegakkan hukum yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya itu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Canda. Nah, jadi untuk prospek kerjanya ke depannya itu bagaimana? Prodi perbandingan mazhab itu variatif juga guys. Ada yang jadi notaris, ada yang juga jadi advokatur, pengacara, advokat ya, terus habis itu ada yang jadi hakim pengadilan agama juga ada. Terus ada juga lagi peneliti, dosen itu juga banyak. Nggak cuma ustadz dan ustadzah aja pokoknya ya guys. Jadi apapun itu kalian bisa berproses, bahwa sebenarnya itu prodi tidak menentukan apa pekerjaan kalian ke depan. Bagaimana usaha kalian untuk mencapai itu semua, itu yang dijamin ya guys. Jadi kalian walaupun dari prodi perbandingan mazhab, kalian bakal jadi ulama atau ustadz itu nggak hanya gimana ya, bukan sebuah kepastian gitu. Jadi kalian tuh usaha semaksimal mungkin raih apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan gitu. Jadi itu dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan juga subscribe-nya ya. See you on my next video.